Jepang memperkuat pertahanan, dari perdamaian ke persiapan perang modern. Dalam sebuah langkah yang mengejutkan, sebuah konsol game genggam dari Tiongkok secara terbuka mengeluarkan pernyataan bernada keras yang menyinggung Perdana Menteri Jepang, memicu ketegangan baru di antara kedua negara. Ucapan bernada tajam mulai dipertukarkan dan salah satu pernyataan yang beredar bahkan memuat ungkapan ekstrim yang mengisyaratkan upaya untuk menyingkirkan seorang pemimpin tinggi, sehingga menuai reaksi publik. Situasi memanas hingga Tiongkok memperingatkan Jepang mengenai kemungkinan terjadinya kerugian besar dan mengeluarkan imbauan perjalanan agar warganya menunda kunjungan ke Jepang. Takaichi menegaskan bahwa serangan bersenjata terhadap pulau tersebut akan menjadi ancaman langsung bagi keselamatan nasional. Dan alasan Jepang merasa sangat resah adalah karena tindakan Tiongkok telah menyentuh isu yang sangat sensitif bagi mereka, bahkan sampai 2 kali. Topik ini begitu peka, sehingga diyakini tidak diinginkan untuk muncul luas di YouTube, dan mungkin akan berusaha diminimalkan melalui algoritma, meskipun dukungan pemirsa dapat membantu menjaga visibilitas informasi tersebut. Ketegangan sebenarnya mulai berkembang sejak beberapa bulan sebelumnya ketika terjadi perubahan politik besar, yaitu pada 21 Oktober 2025 saat Tsunei Takichi menjadi Perdana Menteri perempuan pertama dalam sejarah Jepang. Pada usia 64 tahun, ia naik ke tampuk kekuasaan di tengah kondisi politik yang tidak stabil dan situasi global yang semakin tegang. Dan hanya beberapa hari setelah menjabat, ia mengumumkan keputusan mengejutkan bahwa Jepang akan mempercepat target pengeluaran pertahanan sebesar 2% dari PDB pada akhir 2025, lebih cepat dari rencana awal tahun 2027, sebuah langkah kecil dalam angka, tetapi merupakan tonggak sejarah bagi Jepang. Selama lebih dari 40 tahun, Jepang mematuhi sebuah aturan tidak tertulis bahwa pengeluaran pertahanan harus dipertahankan sekitar 1% dari PDB, sebuah simbol dari identitas negara yang menjunjung semangat damai setelah Perang Dunia II. Karena itu, ketika Perdana Menteri Takauchi memutuskan untuk menggandakan target tersebut, langkah ini bukan hanya perubahan finansial, tetapi juga sinyal bahwa pola pikir Jepang sedang mengalami pergeseran besar. Meskipun tampak lebih tegas, hal ini sebenarnya bukan penyebab utama dari ketegangan saat ini, karena semuanya bermula dari sebuah pernyataan yang dianggap sangat sensitif oleh Tiongkok. Perdana Menteri baru itu menyampaikan bahwa jika Tiongkok melakukan tindakan agresif terhadap Taiwan, Jepang tidak akan tinggal diam dan bahkan dapat mempertimbangkan pengerahan pasukan bela diri demi menjaga stabilitas kawasan. Inilah sikap paling tegas Jepang terhadap Taiwan dan menjadi alasan pertama yang membuat Tiongkok merasa tidak senang. Para analis menilai Jepang tampak sangat percaya diri, dan meskipun kenyataannya Jepang memiliki peluang yang lebih kecil untuk bersaing secara langsung dengan Tiongkok, mereka memiliki alasan kuat untuk mempertahankan pendirian tersebut. Pada tahun 2025, Jepang menyetujui anggaran pertahanan sebesar 55 miliar dolar ILS, jumlah terbesar dalam sejarah modern dan meningkat hampir 10% dibandingkan tahun sebelumnya. Bila digabungkan dengan biaya keamanan lainnya seperti penjaga pantai, totalnya melampaui 62 miliar dolar ILS. Bagi sebuah negara yang sebelumnya menghindari segala hal yang menyerupai ekspansi militer, langkah ini tergolong sangat berani. Namun masalahnya tidak hanya soal anggaran, karena Jepang juga mulai merombak cara kerja struktur militernya agar lebih siap menghadapi dinamika keamanan regional. Pada Maret 2025, pemerintah Jepang membentuk sebuah komando operasi gabungan yang baru, sebuah lembaga pusat yang menyatukan koordinasi angkatan darat, angkatan laut, angkatan udara, serta unit siber, menjadikannya komando pertahanan terpadu pertama dalam sejarah Jepang. Tujuan utama langkah ini adalah mempercepat komunikasi dan meningkatkan koordinasi, terutama dalam situasi darurat. Namun perubahan terbesar yang benar-benar menggeser dinamika kawasan datang dari negara mitra utamanya. Amerika Serikat dengan cepat mendukung langkah Jepang dan mengubah pasukan Aibaesan di Jepang menjadi komando gabungan, sehingga perencanaan dan operasi bersama menjadi lebih mudah. Pada saat yang sama, Jepang mulai memodernisasi peralatan dan teknologi pertahanannya. Pada bulan yang sama, kapal-kapal Angkatan Laut Jepang memulai pelatihan penggunaan rudal Tomahawk bersama Angkatan Laut AFA, yakni rudal jelajah jarak jauh yang mampu mencapai sasaran lebih dari 600 kudodeba. Jepang memutuskan untuk membeli sekitar 400 unit Tomahawk, memberikan jangkauan pertahanan yang jauh lebih luas. Selain itu, Jepang juga meneliti pengembangan teknologi hipersonik dan meningkatkan sistem rudal buatan dalam negeri. Semua langkah ini menunjukkan bahwa Jepang tidak lagi mengandalkan pola pertahanan tradisional. Mereka sedang mempersiapkan diri menghadapi bentuk pertahanan modern yang lebih maju. Perdana Menteri Takauchi pun menggabungkan strategi pertahanan dengan diplomasi, menegaskan bahwa aliansi Jepang-Amerika Serikat adalah pilar utama keamanan nasional dan menyatakan keinginannya untuk memperkuat kemitraan dengan negara-negara sahabat di seluruh Asia. Jepang telah menandatangani perjanjian pertahanan dengan Filipina dan terus memperdalam kerja sama dengan Australia, Korea Selatan, dan India melalui kelompok Quad. Pesannya sangat jelas.
Jepang ingin berdiri lebih kuat dalam dunia yang terus berubah, bukan menyendiri. Sepertinya Jepang berasal dari semesta paralel, bukan? Bagaimanapun, Jepang dulu dikenal sebagai simbol perdamaian, sebuah negara yang dibangun kembali dari puing-puing perang dan fokus pada teknologi, perdagangan, dan kemajuan, bukan persenjataan. Namun kini, citra itu mulai berubah. Jepang diam-diam mempersiapkan sesuatu yang lebih besar. Keputusan ini bukan diambil secara mendadak, melainkan sebagai respons terhadap perubahan dan provokasi besar yang telah berlangsung di seluruh kepulauan selama beberapa dekade. Jepang menyadari bahwa perdamaian yang telah dinikmati selama hampir 80 tahun kini dikelilingi oleh ancaman nyata dari tiga arah: Tiongkok, Rusia, dan Korea Utara. Ketiga negara ini tidak menjadi agresif hanya dalam semalam. Tindakan mereka terus meningkat setiap tahun, hingga Jepang akhirnya memutuskan bahwa diam dan bersabar bukan lagi pilihan terbaik. Apa yang tampak sebagai eskalasi baru-baru ini dengan Tiongkok sebenarnya adalah kelanjutan dari konflik yang telah berlangsung puluhan tahun dan masih berlangsung hingga sekarang. Dalam 15 tahun terakhir, Tiongkok telah memperluas kekuatannya di laut, udara, dan seluruh Asia. Dan hampir semua ekspansi itu secara langsung menentang keamanan Jepang. Sebagian dari kisah ini dimulai dengan Kepulauan Senkaku, sekelompok pulau kecil tak berpenghuni di Laut Tiongkok Timur yang dikuasai Jepang tetapi diklaim oleh Tiongkok. Pada 2012, ketika Jepang membeli 3 pulau untuk mengelolanya secara damai, Tiongkok merespons secara agresif dan mulai mengirim kapal ke wilayah tersebut. Ini bukan kapal nelayan biasa, melainkan kapal pemerintah. Apa yang awalnya tampak sebagai kunjungan sesekali berkembang, menjadi kehadiran hampir setiap hari. Hingga tahun 2024, kapal-kapal Tiongkok hampir hadir setiap hari di kawasan tersebut. Pada saat yang sama, Tiongkok secara diam-diam mengubah pasukan penjaga pantai dengan menempatkannya di bawah kendali militer dan memperluas armadanya dengan kapal-kapal yang lebih besar dan dilengkapi persenjataan lebih berat. Kapal-kapal ini tampak seperti kapal penegak hukum, tetapi beroperasi seperti unit militer, memberikan Tiongkok cara untuk meningkatkan tekanan tanpa memicu konflik terbuka. Namun ambisi Tiongkok melampaui sekadar pulau-pulau ini, dan sayangnya Jepang hampir tidak bisa melakukan banyak hal. Tiongkok mulai membangun angkatan laut yang berkembang paling cepat di dunia, sehingga dalam beberapa tahun saja jumlah kapal perang mereka lebih banyak daripada Jepang, India, Australia, Prancis, dan Inggris digabungkan. Mereka juga meningkatkan sistem rudal, termasuk senjata anti kapal jarak jauh, dan teknologi hipersonik baru, menjadikan kawasan ini lebih berisiko bagi setiap angkatan laut yang beroperasi dekat pantai Tiongkok. Selain itu, Tiongkok lebih aktif di sekitar Taiwan, mengoperasikan pesawat tempur, drone, dan pesawat pengintai di Selat Taiwan hampir setiap hari. Karena Taiwan terletak di dekat pulau-pulau barat daya Jepang, setiap ketegangan di sana langsung menjadi masalah keamanan bagi Tokyo. Jika Tiongkok melakukan langkah agresif terhadap Taiwan, Jepang menyadari bahwa konflik dapat meluas ke wilayah perairan dan udara mereka. Pada saat yang sama, Tiongkok memperluas operasi ke Filipina dan masuk ke Laut Cina Selatan dengan kombinasi kapal penjaga pantai, pasukan milisi laut, dan kapal angkatan laut. Hal ini sangat penting bagi Jepang karena jalur laut ini menghubungkan negara tersebut dengan rute perdagangan dan pasokan energi yang vital. Jika Tiongkok menguasai kawasan ini, mereka akan memiliki pengaruh besar di seluruh wilayah. Pada akhir 2024, Tiongkok meluncurkan latihan militer terbesar dalam 30 tahun terakhir, dengan lebih dari 90 kapal perang dan lebih dari 100 pesawat yang melaksanakan latihan blokade, invasi, dan serangan terpadu di hampir seluruh jalur kepulauan pertama, dari Laut Cina Selatan hingga perairan dekat Jepang. Bagi Tokyo, ini menjadi sinyal bahwa Tiongkok sedang mempersiapkan skenario konflik nyata, bukan sekadar latihan. Perilaku Tiongkok di udara juga berubah. Jet tempur Jepang harus dikerahkan ratusan kali setiap tahun untuk menghadang pesawat tempur, pembom, dan drone Tiongkok yang mendekati wilayah Jepang. Pada Agustus 2024, Jepang mencatat pesawat militer Tiongkok pertama yang memasuki wilayah udara mereka, meskipun hanya sebentar. Drone Tiongkok juga mulai terbang lebih sering, menjangkau area baru yang sebelumnya belum pernah mereka datangi. Penerbangan-penerbangan ini memaksa Jepang selalu waspada, dan menunjukkan bahwa Tiongkok sedang menguji kemampuannya. Dan seolah Tiongkok belum cukup, sekutunya pun ikut terlibat, yang bahkan lebih mengkhawatirkan. Kerja sama militer antara Tiongkok dan Rusia semakin mendalam. Pada 2025, kedua negara mengadakan latihan gabungan kapal selam dan angkatan laut dekat Jepang, berbagi data sonar dan melatih operasi di wilayah laut yang penting bagi pertahanan Jepang. Bagi Tokyo, ini berarti tantangan tidak lagi datang dari satu arah, tetapi dari dua kekuatan besar yang bergerak selaras. Sementara semua ini terjadi, Tiongkok meluncurkan kapal induk paling canggihnya, Fujian, yang dilengkapi dengan sistem peluncuran elektromagnetik memungkinkan pesawat tempur lepas landas dengan muatan penuh dan memperluas kemampuan Tiongkok untuk menempatkan kekuatannya ke Samudra Pasifik. Dikombinasikan dengan sistem rudal, armada drone, dan tekanan dari pasukan penjaga pantai, Tiongkok kini memiliki semua alat yang diperlukan untuk menantang keseimbangan kekuatan di seluruh wilayah sekitar Jepang.
mulai dari Laut Cina Timur hingga Taiwan dan Laut Cina Selatan. Saat ini, Tiongkok menunjukkan kemarahan terkait isu Taiwan, atau setidaknya itulah yang ingin mereka tampilkan ke dunia untuk menutupi niat sebenarnya. Secara resmi, kemarahan Tiongkok tampak hanya berfokus pada Taiwan, tetapi di bawah permukaan terdapat bekas luka puluhan tahun yang ditorehkan Jepang di Tiongkok. Bekas luka itu masih berbisik melalui generasi dengan pesan yang sama, balas dendam. Hal ini begitu tertanam hingga pada tahun 2024, seorang anak berusia 10 tahun meninggal akibat sebuah insiden di Tiongkok. Sebuah hari yang bukan hari biasa, tetapi penuh emosi yang diperingati dengan siren dan momen hening di seluruh negeri. Keheningan ini berakar dari tindakan masa lalu Jepang. Namun, apa yang kita lihat hari ini antara Jepang dan Tiongkok tidak selalu seperti itu. Apa yang dianggap tertindas sebenarnya merupakan salah satu kekuatan militer paling agresif di Asia. Segalanya mulai berubah pada tahun 1930-an, ketika para pemimpin Jepang percaya bahwa perluasan kekaisaran adalah satu-satunya cara untuk menjamin sumber daya dan bertahan di tengah kesulitan ekonomi. Pemikiran ini mendorong Jepang ke jalur kekerasan, terutama terhadap Tiongkok. Pada tahun 1937, peristiwa jembatan Marco Polo berubah menjadi perang total antara Jepang dan Tiongkok. Apa yang terjadi kemudian sangat brutal. Pasukan Jepang secara bertahap merebut kota-kota besar, termasuk Beijing, Tianjin, Shanghai, dan akhirnya ibu kota Nanjing. Runtuhnya Nanjing kemudian memicu salah satu babak tergelap perang tersebut, yaitu tragedi Nanjing. Selama 6 minggu, kota ini menyaksikan pembunuhan massal, kekerasan seksual, dan kerusakan skala besar. Para sejarawan memperkirakan lebih dari 100.000 warga sipil dan tawanan perang tewas. Peristiwa ini meninggalkan luka mendalam bagi reputasi Jepang dan tetap dikenang di seluruh dunia. Bekas luka ini juga masih dirasakan oleh Tiongkok hingga kini. Pada periode yang sama, Jepang juga melakukan operasi rahasia seperti Unit 731 di Manchuria. Fasilitas ini melakukan eksperimen tidak manusiawi terhadap tahanan, termasuk uji penyakit, senjata biologi, dan operasi tanpa anestesi. Kejahatan perang ini menjadi salah satu alasan utama Jepang kemudian menghadapi hukuman berat di bawah tekanan internasional pasca perang. Dengan pasukan yang tersebar di seluruh Tiongkok, Korea, dan beberapa wilayah Asia Tenggara, Jepang terus melakukan ekspansi. Pada tahun 1941, setelah Amerika Serikat memutus pasokan minyak ke Jepang, Jepang mengambil langkah berani dan berisiko tinggi menyerang armada Pasifik Amerika di Pearl Harbor. Serangan mendadak ini menghancurkan kapal-kapal perang Amerika dan menewaskan lebih dari 2.000 orang. Peristiwa ini langsung menarik Amerika Serikat ke dalam Perang Dunia II dan mengubah seluruh arah jalannya perang. Dalam waktu singkat, Jepang terus meraih kemenangan dan menguasai sebuah kekaisaran yang luas di seluruh Asia. Namun pada tahun 1942, semuanya mulai runtuh. Angkatan Laut Jepang mengalami kekalahan telak dalam pertempuran Midway, dan sejak saat itu, kekaisaran mulai melemah. Pada tahun 1945, Jepang berada dalam kondisi yang habis-habisan. Kota-kota hancur akibat pengeboman, persediaan pangan menipis, dan jutaan nyawa hilang. Kemudian, datang pukulan terakhir. Pada Agustus 1945, Amerika Serikat menjatuhkan 2 bom atom, satu di Hiroshima dan satu lagi di Nagasaki. Kehancuran yang ditimbulkan belum pernah terjadi sebelumnya di dunia. Pada saat yang sama, Uni Soviet menyerbu wilayah yang diduduki Jepang di Manchuria. Tanpa cara lain untuk melanjutkan perang, Kaisar Hirohito akhirnya mengumumkan menyerahnya Jepang pada 15 Agustus 1945. Bagi banyak warga Jepang, ini adalah pertama kalinya mereka mendengar suara kaisar secara langsung. Setelah Jepang menyerah, negara itu berada di bawah pendudukan sekutu, terutama dipimpin oleh Amerika Serikat. Pasukan Api Atlas tinggal di Jepang hampir 7 tahun. Dan selama waktu itu mereka berupaya menghapus sepenuhnya sistem militer lama. Banyak pemimpin militer teratas ditangkap dan diadili atas kejahatan perang di Tokyo, beberapa dijatuhi hukuman mati, dan yang lain dihukum seumur hidup. Menariknya, Kaisar sendiri tidak dihukum. Amerika Serikat percaya bahwa mempertahankannya sebagai simbol akan membantu menjaga stabilitas di Jepang. Perubahan terbesar terjadi pada tahun 1947, ketika konstitusi baru sepenuhnya diberlakukan. Salah satu pasal 9, sepenuhnya mengubah masa depan Jepang. Pernyataan Jepang bahwa mereka tidak akan pernah menggunakan perang untuk menyelesaikan sengketa dan tidak akan mempertahankan angkatan darat, angkatan laut, atau angkatan udara untuk tujuan perang merupakan perubahan historis dan meletakkan dasar bagi identitas Jepang sebagai negara yang damai. Namun, dunia segera berubah. Perang Korea pecah pada tahun 1950 dan ketegangan Perang Dingin meningkat. Amerika Serikat membutuhkan Jepang yang stabil untuk membantu menjaga ketertiban di Asia. Oleh karena itu,
Jepang perlahan-lahan mulai membangun kembali unit pertahanan terbatas. Seiring waktu, unit-unit ini berkembang menjadi pasukan bela diri Jepang, JSDF, yang meskipun tetap bersifat defensif, menjadi bagian penting dari keamanan Jepang. Pada periode yang sama, Jepang menandatangani perjanjian keamanan penting dengan Amerika Serikat, memungkinkan pangkalan militer ditempatkan di Jepang. Banyak warga Jepang merasa tidak puas dengan hal ini, dan protes besar terjadi pada tahun 1960-an. Namun, perjanjian tersebut tetap berlaku, dan hingga kini pasukan Amerika masih ditempatkan di Jepang berdasarkan kesepakatan ini. Sementara Jepang menyesuaikan politiknya, sesuatu yang mengagumkan terjadi di bidang ekonomi. Negara ini membangun kembali industrinya, berinvestasi dalam teknologi, dan berupaya memulihkan perekonomian. Pada tahun 1960-an dan 1970-an, Jepang mengejutkan dunia dengan pertumbuhan ekonominya yang pesat. Dalam beberapa dekade, negara yang pernah kalah perang ini berubah menjadi salah satu ekonomi terkuat di dunia, fase yang dikenal sebagai keajaiban ekonomi Jepang. Kesuksesan ini, bersama dengan ingatan tragis tentang Hiroshima dan Nagasaki, turut membentuk pola pikir perdamaian Jepang. Banyak generasi anak-anak Jepang tumbuh dan belajar tentang perdamaian, demokrasi, serta risiko nasionalisme ekstrim. Seiring waktu, Jepang membentuk identitas nasional yang unik, sebuah negara yang tidak bangga dengan militernya, tetapi bangga atas komitmennya terhadap perdamaian. Namun, tetangga-tetangganya memaksa mereka untuk berubah. Bukan sekarang saja, tetapi karena urusan sejarah yang belum selesai. Sementara Jepang menghadapi tekanan terus-menerus dari Tiongkok di selatan, tantangan lain diam-diam muncul di utara. Jepang dan Rusia belum pernah menyelesaikan sengketa yang berlangsung puluhan tahun mengenai Kepulauan Kuril, atau yang disebut wilayah utara menurut Jepang. Pulau-pulau ini terletak tidak jauh dari Hokkaido, dan setelah Perang Dunia II, mereka dikuasai oleh Uni Soviet. Hingga hari ini, lebih dari 80 tahun kemudian, kedua negara belum menandatangani perjanjian damai karena masalah ini belum terselesaikan. Selama bertahun-tahun, situasi relatif tenang, nyaris membeku seiring waktu. Namun semuanya berubah setelah invasi Rusia ke Ukraina pada tahun 2022. Jepang secara tegas mendukung Barat dan memberlakukan sanksi. Rusia menanggapi dengan menarik diri dari pembicaraan damai, menangguhkan perjanjian, menghalangi nelayan Jepang, dan kemudian mengubah Kepulauan Kuril menjadi kawasan yang sangat militaristik. Rusia mulai membangun pangkalan baru, menempatkan rudal pertahanan pantai, dan memperkuat sistem pertahanan udara di seluruh pulau. Bahkan, mereka menempatkan unit S-300.4 canggih, sistem yang dirancang untuk mendeteksi dan melacak pesawat siluman seperti F-35 Jepang, memberi Moskow kemampuan untuk memantau sebagian besar wilayah utara Jepang. Segalanya diharapkan stabil, tetapi sebaliknya, aktivitas militer justru meningkat. Kapal dan pesawat Rusia mulai muncul lebih sering di dekat wilayah Jepang. Terjadi beberapa insiden jarak dekat di udara, patroli pesawat pembom jarak jauh, bahkan pesawat pembom Tu-95 yang mampu membawa senjata nuklir terbang dekat wilayah pertahanan udara Jepang. Pada September 2024, sebuah pesawat patroli Il-38 Rusia melanggar wilayah udara Jepang 3 kali secara terpisah hanya dalam beberapa jam. Ini merupakan pelanggaran pertama dalam 5 tahun terakhir. Jepang mengerahkan pesawat F-35 dan F-15, bahkan menembakkan flare sebagai peringatan tertinggi sebelum terjadi kontak. Di laut, Rusia memperluas patroli dengan kapal selam, termasuk kapal selam rudal balistik kelas Borei, masing-masing membawa rudal nuklir berdaya hancur tinggi. Kapal-kapal selam ini mulai beroperasi lebih rutin di Laut Jepang dan Laut Okhotsk, menciptakan ketegangan konstan di perairan utara Jepang. Yang membuat Tokyo semakin khawatir adalah kemitraan erat Rusia dengan Tiongkok. Kedua negara mulai melakukan patroli gabungan di laut, penerbangan pembom, bahkan latihan kapal selam di sekitar Jepang. Dalam beberapa kasus, kapal-kapal ini mengepung Jepang sepenuhnya, menguji seberapa cepat Tokyo akan merespons. Bagi Jepang, ini merupakan bentuk tekanan baru. Dua negara tetangga yang kuat beroperasi berdampingan di perairan sekitar negeri itu. Rusia menambahkan lapisan ketidakstabilan lain dengan memperbarui doktrin nuklirnya pada tahun 2024, menurunkan ambang kapan negara tersebut dapat menggunakan senjata nuklir. Sebuah perubahan yang membuat Tokyo harus semakin berhati-hati. Semua ini menunjukkan kepada Jepang bahwa ancaman dari utara bukan lagi simbolis atau sekadar sejarah. Ini adalah kenyataan, aktif, dan semakin meningkat. Jepang harus bersiap menghadapi dunia, di mana tantangan muncul dari selatan dan utara sekaligus. Namun Rusia dan Tiongkok bukanlah ancaman terbesar. Karena ancaman terbesar seringkali berasal dari hal yang tidak pernah bisa Anda prediksi. Bayangkan sebuah bom nuklir melintas di atas Anda hanya karena seseorang mempertimbangkan untuk mengambil risiko. Kedengarannya gila, tapi itulah yang harus dihadapi Jepang baru-baru ini. Korea Utara adalah tantangan paling tak terduga yang dihadapi Jepang. Karena berbeda dengan Tiongkok atau Rusia, Pyongyang secara terbuka menganggap Jepang sebagai target nuklir.
Laporan pertahanan Jepang menyebutkan bahwa Korea Utara saat ini memiliki sekitar 50 senjata nuklir dan telah mengecilkan hulu ledak cukup kecil untuk dipasang pada rudal balistik. Selain itu, Korea Utara memiliki ratusan rudal yang dapat menyerang manapun di Jepang, termasuk lebih dari 50 rudal Nong yang bisa diluncurkan dengan sedikit persiapan. Hal ini membuat setiap uji coba dan peluncuran menjadi lebih berbahaya karena Jepang hanya memiliki waktu peringatan yang sangat singkat, terkadang hanya beberapa menit sebelum benturan. Momen paling menakutkan terjadi ketika rudal Korea Utara melintas langsung di atas Jepang, memicu peringatan darurat, menghentikan kereta, dan memaksa orang mencari perlindungan. Peristiwa-peristiwa seperti ini kini tidak lagi jarang terjadi. Setelah upaya diplomatik singkat pada 2018 dan 2019, Korea Utara kembali dengan kecepatan uji coba yang memecahkan rekor, meluncurkan lebih dari 60 rudal pada 2022 dan puluhan rudal lainnya pada 2023. Banyak dari peluncuran ini direncanakan bersamaan dengan latihan militer yang melibatkan Amerika Serikat, Jepang, dan Korea Selatan, menambahkan lapisan pesan politik terhadap ancaman tersebut. Yang membuat ancaman ini semakin serius adalah kemajuan teknologi Korea Utara. Saat ini, negara ini telah memamerkan hulu ledak nuklir taktis yang dirancang untuk digunakan di medan perang, drone bawah air yang mampu membawa hulu ledak nuklir, serta rudal yang diluncurkan dari kapal selam, memberikan kemampuan serangan preemptif. Uji coba rudal jarak jauh mereka juga memecahkan rekor dengan beberapa penerbangan berlangsung lebih dari 1 jam dan mencapai ketinggian yang belum pernah dicapai sebelumnya. Peluncuran publik rudal baru Hasang 20 berbahan bakar padat diluncurkan dengan cepat dan mampu membawa beberapa hulu ledak, semakin meningkatkan kekhawatiran. Kemudian terjadi perubahan politik. Korea Utara semakin dekat dengan Rusia, menandatangani perjanjian pertahanan, dan diduga mengirim pasukan serta persenjataan untuk mendukung Moskow. Dengan kemitraan baru ini, aksi Korea Utara terkadang bertepatan dengan aktivitas militer Tiongkok dan Rusia di sekitar Jepang, menciptakan kesan tekanan gabungan dari berbagai arah. Bagi Jepang, kombinasi kemampuan nuklir, teknologi yang berkembang cepat, dan sifatnya yang tidak dapat diprediksi membuat Korea Utara menjadi ancaman yang berbeda dari negara manapun di kawasan ini. Namun, Jepang tampaknya telah menemukan jawabannya dengan cepat. Yang paling membuat musuh marah adalah potensi senjata nuklir yang bisa dimiliki Jepang. Negara yang damai ini, yang telah menolak senjata nuklir selama beberapa dekade, kini mulai mempertimbangkan kembali janji tersebut. Untuk pertama kalinya sejak Perang Dunia Kedua, para anggota legislatif Jepang sedang membahas apakah Jepang seharusnya mengizinkan senjata nuklir dari pasukan sekutu masuk ke negara mereka selama krisis. Juru bicara Tiongkok, Lin Yan, menanggapi hal ini dengan mengatakan bahwa Tiongkok sangat prihatin terhadap posisi tersebut. Ini menjadi alasan kedua setelah posisi Jepang mengenai Taiwan yang membuat Tiongkok gelisah. Strategi pertahanan masa depan Jepang bukan hanya tentang senjata atau pernyataan. Ini merupakan transformasi menyeluruh dalam cara negara ini merencanakan kelangsungan hidupnya di wilayah yang jauh lebih berbahaya. Setelah beberapa dekade mempertahankan angkatan bersenjata kecil dan terbatas, Jepang mengakui bahwa lingkungan keamanan sekitarnya telah berubah terlalu drastis. Rencana baru ini berdurasi lebih dari 10 tahun dan dibangun berdasarkan satu prinsip. Jepang harus mampu mendeteksi ancaman lebih awal, bertahan dalam jangka panjang, dan mendekati musuh sebelum musuh mendekati Jepang. Perubahan ini dimulai dengan keputusan historis pada akhir 2022, ketika pemerintah menyetujui program pertahanan 5 tahun, senilai sekitar 43 triliun yen, setara lebih dari 300 miliar dolar. Belum pernah ada pemerintah Jepang yang berkomitmen mengeluarkan begitu banyak dana untuk pertahanan dalam waktu singkat. Pengeluaran ini bukan tanpa alasan. Dana tersebut dialokasikan ke 7 bidang kemampuan yang dianggap Jepang esensial untuk melindungi diri dari kekuatan Angkatan Laut Tiongkok, sistem rudal Rusia, dan persenjataan nuklir Korea Utara. Pilar utama pertama adalah kemampuan serangan jarak jauh yang telah dihindari Jepang selama lebih dari 70 tahun. Selama sebagian besar sejarah pasca perang, Jepang mempertahankan doktrin pertahanan yang sangat ketat, artinya mereka hanya menyiapkan kemampuan untuk mencegat serangan, tetapi tidak pernah merencanakan serangan terhadap pangkalan lawan. Hal itu berubah ketika Tokyo memutuskan untuk membeli 400 rudal jelajah Tomahawk dari Amerika Serikat. Rudal-rudal ini mampu menghantam target pada jarak lebih dari 1.500 km, memberi Jepang kemampuan untuk menyerang lokasi peluncuran, pangkalan militer, dan pusat logistik lawan jauh sebelum ancaman mendekati wilayah kepulauan mereka. Kapal perusak Jepang telah mulai berlatih, dan kapal pertama diperkirakan segera beroperasi penuh dengan sistem Tomahawk tersebut. Namun, Jepang tidak hanya mengandalkan impor. Mereka juga meningkatkan rudal Type 12 buatan dalam negeri, sebuah sistem yang sebelumnya memiliki jangkauan pendek, tetapi kini sedang dikembangkan menjadi mendekati 1.000 km. Rudal Type 12 yang telah diperbarui ini akan ditempatkan di seluruh wilayah kepulauan barat daya Jepang, mulai dari Kyushu hingga Okinawa, menciptakan rangkaian titik peluncuran yang dapat
memantau dan merespons aktivitas di Laut Cina Timur. Banyak dari peluncur tersebut bersifat mobile, sehingga dapat dipindahkan dengan cepat dan disembunyikan, membuat lawan sulit menargetkannya. Jepang juga sedang mengerjakan generasi baru rudal yang dapat diluncurkan dari kapal selam. Alih-alih melakukan modernisasi besar pada kapal selam, Jepang mengembangkan rudal yang bisa ditembakkan melalui tabung torpedo standar, menjadikannya lebih murah, lebih cepat untuk diterapkan, dan lebih sulit dideteksi. Teknologi ini memungkinkan Jepang melakukan serangan jarak jauh secara senyap dari bawah permukaan laut. Bersamaan dengan itu, Jepang juga akan melengkapi pesawat tempur mereka dengan rudal jarak jauh yang diluncurkan dari udara, menggandakan jumlah platform yang mampu merespons berbagai ancaman secara cepat dan fleksibel. Jepang membangun sistem pertahanan rudal berlapis untuk menghadapi ancaman hipersonik. Bersama Amerika Serikat, mereka mengembangkan Glide Phase Interceptor yang mampu mencegat rudal hipersonik pada fase luncur, teknologi mutakhir yang hanya dikembangkan kedua negara ini. Jepang juga memperkuat pertahanan rudal lautnya dengan 2 kapal Aegis besar, berpeluncur lebih dari 100 rudal dan radar kuat yang akan melengkapi kapal perusak Aegis yang ada. Pada akhir dekade, Jepang diperkirakan mengoperasikan 12 kapal perang dengan kemampuan pertahanan rudal balistik dari berbagai arah. Di bidang pengawasan, Jepang meningkatkan penggunaan drone jarak jauh dan memperluas jaringan satelit untuk deteksi rudal, pemantauan aktivitas laut, pengawasan Korea Utara, serta komunikasi yang aman. Semua data akan dialirkan ke Komando Operasi Gabungan baru yang dibentuk pada 2025 untuk mengintegrasikan seluruh matra, darat, laut, udara, siber, dan ruang angkasa, dan mempercepat pengambilan keputusan. Amerika Serikat juga menyesuaikan markas komandonya agar kerja sama keduanya makin terpadu. Selain teknologi, Jepang menyiapkan mobilitas dan kesiapan tempur, memperkuat amunisi, bunker, bahan bakar, bandara darurat, dan komunikasi cadangan agar dapat tetap beroperasi saat pangkalan utama rusak. Sistem perlindungan sipil juga ditingkatkan, termasuk peringatan dini dan rencana evakuasi bagi warga di area berisiko. Jepang sedang mengembangkan pesawat tempur generasi baru bersama Inggris dan Italia melalui program tempur udara global yang ditargetkan beroperasi pada 2035. Jet ini akan memakai sensor canggih, teknologi siluman, AI, serta terhubung dengan drone, satelit, dan sistem darat. Jepang juga memperkuat satelit militernya untuk memastikan komunikasi dan intelijen tetap berjalan saat jaringan global terganggu. Upaya ini didukung aliansi dengan IAEA dan diperluas ke Australia, Korea Selatan, India, dan Filipina. Menjelang pertengahan 2030-an, kemampuan pertahanan Jepang, termasuk pesawat tempur dan jet penangkal supersonik baru, diproyeksikan meningkat pesat. Di dalam negeri, generasi muda cenderung mendukung peningkatan pertahanan, sementara generasi tua masih cemas karena pengalaman masa lalu. Meski ada perbedaan pandangan, arah politik Jepang sudah jelas. Anggaran, organisasi, dan pelatihan pertahanan diperkuat. Jepang membangun sistem pertahanan multilapis jangka panjang, dari rudal, siber, hingga operasi laut jarak jauh, untuk memastikan tak ada negara atau koalisi yang dapat mengancamnya. Ini adalah strategi Jepang menghadapi dunia yang semakin tidak stabil, di mana perdamaian dijaga melalui kesiapan. Terima kasih telah menonton video ini. Jika Anda menyukainya, klik salah satu gambar mini di layar untuk menemukan konten serupa yang sama menariknya.